Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam Berita Papua. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami sajikan kembali 3 berita utama kita di hari ini. Seorang pemuda dianiaya 2 orang tak dikenal di Jalan Polder, Kabupaten Merauke. Selesai menggali informasi terkait tewasnya tokoh agama di Intan Jaya, tim gabungan pencari fakta kembali ke Jakarta. Sejumlah pegawainya tertular COVID-19, kantor Gubernur Papua Barat ditutup selama 14 hari. Sejumlah pegawai di kantor Gubernur Papua Barat tertular COVID-19. Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan terpaksa menutup kantor selama 14 hari. Seluruh aktivitas perkantoran dikerjakan pegawai dari rumah. Mencegah penyebaran COVID-19, seluruh ruangan kantor gubernur akan disemprot cairan disinfektan. Ya, ini banyak. Kita masih kerja dari rumah sampai dengan tanggal 24 Oktober karena ya staf kita di pemerintah provinsi juga ya ada yang positif. Ya ketika misalnya suaminya ASN, setelah kita swab ternyata artinya rapid test ada reaktif, kita swab ternyata positif. Nah, kemudian keluarganya juga kita swab atau rapid test ternyata positif juga. Jadi ada suaminya ASN, istrinya di rumah juga, karena anak-anaknya juga ada yang sekarang kita bukan terpaksa, itu memang sudah protokol kesehatan mungkin kita kalau anak-anak COVID seperti itu. Dan ketika ada klaster-klaster baru di lingkungan kantor kita liburkan. Gubernur juga meminta warga terus menerapkan protokol kesehatan yang disiplin dan ketat. Data per 12 Oktober kasus COVID-19 di Papua Barat berjumlah 3.016 kasus. Pasien dirawat berjumlah 1.416 orang dan pasien dinyatakan sembuh sebanyak 1.560 orang. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Sejumlah orang tua siswa mendatangi Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Merauke. Kedatangan orang tua siswa karena tak diberi informasi sekolah ditutup selama 14 hari. Orang tua siswa meminta Dinas Pendidikan segera membuka sekolah agar anaknya dapat kembali belajar di sekolah. Bagaimana tanggapan Ibu kalau liburnya sampai dengan 14 hari itu, Bu? Tidak bisa membawa tugas? Soalnya kan anak saya itu udah kelas 9, Pak. Oh gitu. Jadi? Gimana dia ke depannya sebentar lagi mau menghadapi ujian ya? Ujian itu saja sih. Oh gitu. Jadi sekarang mau bawa tugas ini, Bu? Ya, seharusnya kan ini awal bulan toh, pengambilan dan pengumpulan tugas terakhir. Oh begitu. Gitu. Kan karena ada informan di sini, mungkin ditunda, kita tidak tahu sampai kapan. Jadi Ibu maunya supaya cepat dibuka ya? Biar anak sekolah gitu ya? Kasihan anaknya Pak main-main terus. Oh gitu. Tapi tidak tahu kalau sekolah ini libur? Iya. Belum tahu? Belum tahu tuh. Sekarang sudah lihat, sudah baca toh, sudah ada toh? Iya. Ibu, ini kan anak-anak libur terus. Ibu bagaimana menurut Ibu? Rugi? Iya, rugi. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Merauke, Sony Betaubun mengatakan 14 hari penutupan sekolah itu adalah instruksi Satgas Kesehatan, sehingga pihaknya wajib mengikutinya. Untuk itu memang ketika guru itu mengenal berarti 14 hari ke depan sekolah tersebut kan tidak akan dibuka. Oh gitu. Iya, tetapi kita melaksanakan dengan pola kunjung rumah. Oh gitu. Mungkin lewat luring, ya, daring, ya, tatap muka langsung tidak. Jadi ada mekanisme yang sudah diatur itu. Oh, jadi 14 hari baru sekolah SMP2 dibuka, Pak ya? Iya, tetapi untuk khusus proses belajar mengajar lewat tatap muka itu tidak, hanya lewat mekanisme lain seperti kunjung rumah, tugas apa itu telah dilaksanakan. Oh gitu. Iya. Iya. Pada khususnya bahwa sekolah-sekolah tersebut ketika komite sekolah dalam arti orang tua dan guru sudah siap, maka kita akan menyurat ke tim gugus dengan kesehatan untuk melaksanakan proses belajar mengajar, entah itu sistemnya adalah ganjil genap atau belajar terbatas. Nah ini dibuat karena edaran kami sudah turun di situ. Memang ada juga
sekolah-sekolah yang orang tua mendesak karena siswa tidak betah di rumah. Oh, gitu. Tapi memang kondisi yang namanya corona ya perlu kita perhatikan ya. Oke. SMP Negeri 2 Merauke ditutup sejak 5 Oktober lalu karena seorang guru tertular COVID-19. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Satgas COVID-19 Mimika terus melakukan pembatasan aktivitas warga di Mimika. Pukul 9 malam, 18 ruas jalan utama diblokade polisi dan Satpol PP. Penutupan jalan ini agar tak ada lagi pengendara dan warga yang berkeliaran. Selain pengendara, aktivitas ekonomi di Mimika juga berhenti beroperasi pada pukul 9 malam. Jika ada warga dan pengendara yang melanggar akan langsung dihukum petugas. Sementara itu di Kota Jayapura tes swab atau uji usap di stop sementara. Wali Kota Jayapura Ben-Hur Tomimano memerintahkan Dinas Kesehatan menghentikan sementara tes swab yang dilakukan Satgas COVID-19. Karena kita lihat angka kita bertambah terus. Kalau swab tetap ada yang positif. Maka itu dan juga antrean panjang masih 2.000 lebih ada di Litbangkes untuk melakukan pemeriksaan. Itu laporan langsung dari Litbangkes waktu menghadiri rapat bersama Wali Kota Jayapura. Jadi dari Papua dan Papua Barat juga ada alat mereka yang ada yang besar. Jadi antreannya panjang masih ada di dalam box kulkas itu masih 2.000 lebih. Yang harus untuk Kota Jayapura saya minta stop dulu dilakukan swab. Gejala ringan, sedang segera menghubungi puskesmas terdekat untuk dilakukan pelayanan. Solusinya kita harus makan sehat, istirahat, olahraga, berjemur, itu hal yang mudah. Maka itu institusi wali kota itu kita harus olahraga, ada makanan sehat, juga berjemur. Jumlah kasus COVID-19 di Kota Jayapura terus meningkat. Data per 12 Oktober pasien COVID-19 yang dirawat di Hotel Sahid berjumlah 1.625 pasien dan yang telah dinyatakan sembuh 2.195. Sementara pasien meninggal dunia berjumlah 63 orang. Igobat Momolin dan Riantonai melaporkan dari Mimika dan Kota Jayapura. Sejumlah guru di Kabupaten Merauke mengaku senang karena mendapat bantuan kuota data internet gratis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jumlah kuota data internet yang diterima guru juga bervariasi. Dapat bantuan kuota pulsa dari kementerian? Sudah kapan masuknya, Bu? Sejak kapan? 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu. Berapa besarannya itu, Bu, didapat? 42 giga. 42 giga itu. 37 untuk kuota pembelajaran internet, yang 5 giganya untuk internet yang biasa, kuota biasa. Oh ya, Pak, sudah. Oh, sudah dapat. Berapa banyaknya, Bu? Itu ada pembagian kalau saya gabungkan kalau tidak salah 41 giga. 41 giga. 36 giga itu untuk bagian khusus untuk pendidikan punya yang kayak Zoom, pembelajaran menggunakan Zoom, terus Google Classroom, yang Google Meet itu pakai itu. Sementara 5 giganya untuk internet. Internet ya. Kapan dapatnya itu, Bu, masuk di HP Ibu? Awal bulan September, Pak. Awal bulan September ya. Tak semua guru di SMP Negeri 1 mendapat kuota data internet gratis dari Kementerian Pendidikan. Pulsa dari kementerian itu apa udah diterima sama Ibu? Untuk kuota pulsa bagi ibu guru. Ibu dapat belum? Mungkin dapat, mungkin karena tidak diperhatikan saya. Oh gitu. Saya tidak perhatikan. Tetapi dari kawan-kawan yang ada informasi dari kawan-kawan, kita hanya pakai sebentar saja. Ini sebanyak giga berapa 35 giga itu dipakai sebentar aja sudah habis. Sudah habis. Gitu. Oh gitu. Jadi tidak sesuai dengan itu ya, Bu ya? Peruntukannya ya? Ya, hanya sebentar saja ya. Ibu udah dapat bantuan kuota pulsa itu dari kementerian? Oh ya, belum. Belum dapat, Ibu? Iya.
Oh, itu Ibu. Tapi di sini sudah banyak. Sudah banyak dapat. Ini Ibu Vega mungkin Iya. Vega sudah dapat Ibu, bantuannya. kenapa belum dapat, Bu? Apa memang ada Katanya keterlambatan? sudah dikirim nomor Sudah saya. dikirim. Nama Ibu sudah dilapor ke Dapodik itu udah? Sudah ya? Bantuan kuota data internet gratis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk membantu guru dan siswa belajar secara daring. Tak semua siswa di Merauke belajar secara daring karena terbatasnya koneksi internet di rumah siswa. Dinas Pendidikan Merauke menyebut siswa yang berdomisili di 9 distrik saja yang bisa belajar secara daring. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Hari ini saya Heri Orun mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan wanyambi.